Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita mulai dengan kita mengambil saat hening sejenak. Cukup. Marilah ibadah di Minggu Trinitas pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 bait yang pertama dan 5, Tuhanku Yesus. Mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Kami boleh untuk menyelesaikan segala tugas kami, pekerjaan kami, aktivitas kami selama 6 hari. Kami boleh untuk merasakan penyertaan Tuhan di hari Sabat pemberian-Mu ini. Dan kami bersama-sama akan mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir sehingga boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Dan dalam ibadah saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami masing-masing, memampukan agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami boleh untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan segala roh-roh jahat yang akan mengganggu Tuhan singkirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang pertama dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa
Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari di Minggu Trinitas saat ini, bacaan pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Mazmur tanggapan dari Mazmur 8, bacaan kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan saat ini saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian bacaan Injil kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Trinitas. Ketika kita mendengar kata Trinitas, tentu di dalam pikiran kita muncul bahwa itu menunjuk pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah yang Esa. Di samping kita bersama-sama merayakan Minggu Trinitas pada kesempatan ini, minggu ini juga sekaligus penutupan masa Pentakosta 2020. Sehingga dalam ibadah saat ini dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam bacaan kita yang pertama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 1, di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi baik. Lebih jauh kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31a, di situ dikatakan bahwa maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh
amat baik. Bumi sebagai tempat kediaman manusia dan juga ciptaan lain telah disiapkan Allah begitu rupa untuk didiami manusia. Tidak cukup hanya itu, manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa kita, atau menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah dan juga mitra Allah di dunia ini. Yaitu manusia diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengelola, untuk memelihara, dan juga menguasai bumi. Dan semuanya itu agar membawa damai sejahtera bagi manusia. Lebih lanjut dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan di situ, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa di sini manusia memiliki wewenang penuh atas segala yang ada di bumi ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa ini menjadikan manusia memuaskan diri sendiri. Dosa ini menjadikan manusia merusak bumi beserta isinya. Jika kita perhatikan kenyataan sedemikian menyedihkan yang terjadi pada lingkungan hidup saat ini, yaitu terjadinya kekeringan panjang, adanya kebakaran hutan, belum lagi terjadi banjir, adanya tanah longsor, kemudian kalau kita melihat lagi perubahan iklim, kemudian cuaca yang sedemikian ekstrim dan masih banyak yang lain. Artinya bahwa keserakahan yang dilakukan oleh manusia ini menjadikan manusia tidak lagi mempedulikan sesama, juga sekelilingnya. Tuhan Allah tidak tinggal diam melihat kerusakan alam yang terjadi. Allah melibatkan manusia untuk turut serta dalam pemulihan ciptaan. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap memulihkan manusia. Kedamaian terjadi ketika manusia mengalami pemulihan oleh Allah. Pemulihan terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan juga persekutuan Roh Kudus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan agar umat hidup dalam damai sejahtera. Kedamaian tentu menjadi harapan setiap orang, siapapun juga. Namun kedamaian harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya datang secara tiba-tiba. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menuntun umatnya untuk hidup mewujudkan kedamaian bagi semua makhluk. Lalu bagaimana caranya? Di situ kita sebagai makhluk Tuhan diajak untuk yang pertama, memperhatikan tingkah laku. Jika kita perhatikan dalam bacaan kita yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mengusahakan hidup sempurna. Nah, untuk itu manusia harus kembali melihat dirinya
apa yang telah ia lakukan dalam kehidupan ini. Manusia harus sadar bahwa ia wakil Allah, bahwa ia mitra Allah yang memiliki kuasa bukan untuk memanfaatkan bumi dengan sekehendaknya atau semena-mena. Dalam Mazmur tanggapan, yaitu Mazmur pasal 8, di situ pemazmur menyadari dirinya sebagai ciptaan yang istimewa. Dikatakan di situ dicipta hampir sama seperti Allah. Diberi kuasa atas segala yang dicipta. Sudah barang tentu sebagai wakil Allah dan juga mitranya, maka manusia harus melihat tingkah lakunya dalam memperlakukan bumi. Apa itu? Yaitu memelihara karyanya yang begitu indah. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari penyertaan Allah. Artinya dalam menjaga cipta karya Allah, tentu umat menghadapi berbagai macam tantangan. Di situ Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau bisa dikatakan penyertaan Allah Tritunggal. Allah yang telah mendamaikan kehidupan jemaat. Lebih lanjut di dalam Matius 28 ayat 20b, di situ bagaimana wujud penyertaan Allah. Dikatakan demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini, kita bersama-sama mendapat suatu penegasan, yaitu untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan. Mengapa demikian? Karena gereja kerap abai terhadap persoalan lingkungan hidup. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik itu telah rusak oleh akibat dosa. Namun hubungan yang pernah rusak antara manusia dan alam di sini telah dipulihkan Allah sendiri melalui karya Kristus. Maka hubungan yang telah pulih harus terus dipelihara, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Maka fungsi manusia terhadap ciptaan dilaksanakan dalam tuntunan Roh Kudus, Sang Pemelihara yang sejati. Oleh karena itu, maka keterlibatan aktif memelihara lingkungan hidup adalah ekspresi dari iman yang menjadi gaya hidup orang percaya. Karena iman pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam karya pemulihan ciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tuhan senantiasa akan memberkati kita, akan memperlengkapi kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama untuk memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan telah mengingatkan kepada kami untuk kami bersama-sama terlibat dalam karya pemulihan ciptaan Tuhan. Dan bukan perkara mudah ketika kami terlibat dalam pemulihan ciptaan Tuhan. Ada banyak godaan, cobaan, tantangan yang harus kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan senantiasa kami rasakan sehingga kami mampu untuk terlibat dalam gerak pemulihan itu. Jikalau dalam kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa kesalahan, kami mohon pengampunan Tuhan. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Dengan segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, bagi mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, Tuhan berkati, pakailah setiap sarana yang ada, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dokter, perawat, sehingga melalui itu semua mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhan tolong mereka agar setiap persoalan pergumulan yang ada tidak menjadikan mereka menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri, menyerahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ada jalan keluar yang terbaik. Berkati pula untuk anak-anak kami ya Tuhan, Engkau berkati di dalam studinya, baik yang ada di playgroup sampai perguruan tinggi, mungkin yang sedang mempersiapkan tugas akhir, ataupun menghadapi penilaian akhir tahun, Tuhan yang memberkati mereka. Berikan kepandaian, juga berikan kesehatan, sehingga dapat mengerjakan dengan baik, sehingga pada akhirnya anak-anak kami boleh naik kelas. Bagi yang telah selesai dalam studinya, akan melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan berkati, sehingga segala apa yang menjadi keinginannya boleh terwujud karena campur tangan Tuhan. Yang akan bekerja Tuhan berkati agar memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
Berkati pula Tuhan untuk pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai petani, pedagang, sebagai guru, karyawan, ataupun usaha-usaha kami yang lain, kiranya Tuhan memberkati. Berkati gerejamu dengan segala program-programnya, berkati komisi, panitia, dan majelis gereja. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, agar setiap rencana program kami boleh terwujud karena campur tangan Tuhan semata. Berkati pula untuk keberadaan gereja-gereja yang ada di lingkup Klasi Citandui, serta pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapinya. Juga Engkau berkati sarana pekabaran Injil yang ada, media cetak, dan juga lembaga-lembaga yang ada, sehingga Injil Tuhan tersebar sampai ke pelosok negeri ini. Juga Engkau berkati Sinode GKJ. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati, agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Bagi saudara kami yang tertimpa bencana karena tanah longsor, karena banjir, kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terlebih dalam saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kiranya Tuhan campur tangan memakai para medis, baik itu perawat, dokter, rumah sakit, sehingga mereka yang terpapar mendapatkan kesembuhan. Jikalau ada yang masih dari anggota keluarga yang harus berpisah oleh karena pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kami hanya berserah bersandar kepada Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami boleh untuk melaksanakan segala kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami seperti sedia kala. Kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami. Kesempurnaan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kita akan menghaturkan persembahan dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini di dalam doa. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, sedemikian besar berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan, saat ini kami menghaturkan persembahan yang tentu tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini sehingga dapat kami gunakan untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan bagi saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukannya hanyalah seturut kehendak Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Semuanya ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan yang keempat. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah telah usai dan mari kita masuk dalam saat hening.